Jadi gini ya, lu pada tahu kan gue tuh nonton anime, baca manga Jujutsu Kaisen, dan gue tuh ngelihat villainnya itu anime ada dukun. Di salah satu villainnya kan Sukuna nih. Sejauh ini mungkin deh tarik utama gue ke Jujutsu Kaisen karena si Sukuna ini sebagai villain. Sukuna tuh sekalinya muncul selalu bikin chaos, gedung hancur dan banyak korban. Tapi dia tuh kelihatannya have fun banget pas ngancurin dunia. Mungkin alasan utama kenapa Sukuna menarik buat gue pribadi adalah Sukuna ini villain yang pure evil villain, yang jahat karena jahat dari sananya gitu loh, sekedar jahat doang. Dia cuma pengen ngeliat dunia terbakar. Mungkin ya impression gue nih ke Sukuna, kalau misalnya dia ditambahin backstory, misalnya itu apa, wah dia tuh dulu orang baik yang tersakiti, itu mungkin bakal ngerusak karakternya dia kalau buat gue pribadi. Tapi ujungnya tergantung eksekusinya sih. Cuman gue pribadi prefer Sukuna tetap jadi pure evil villain kayak sekarang. Jadi itu tadi pembuka lah buat topik di video ini. Kalau gue mau bahas pure evil villain itu di anime sama manga itu keren banget kalau dieksekusi dengan bagus. Karena banyak argumen kalau misalnya villain yang baik itu punya backstory sedih, balas dendam dan lain-lain. Tapi gue beranggapan gak selamanya kok pure evil villain yang emang jahat dari sananya juga tetap bagus kok, tetap menarik. Gue nggak tahu format video ini kayak gimana, tapi mungkin gue jabarin argumen gue sama ngasih contoh villainnya. Jadi udah obvious gue bakal spoiler karakter villain dari beberapa series ini. Terserah lu pada peduli spoiler, karena gue perlu ngejelasin background mereka, karakter dan mereka gitu-gitu dan lain-lain dah. Minor spoiler sih itu kan ya, tapi kalau lu peduli banget sama spoiler terserah lu, pergi aja dulu terus balik lagi ke sini dah. Anyway, langsung aja ke argumen gue pertama. Argumen pertama, pure evil villain itu gak selamanya dangkal. Ada argumen kalau misalnya pure evil villain yang jahat sekadar jahat doang itu dangkal gitu loh, biasa aja. Karena kurang gitu justifikasi, motivasi yang bikin mereka jahat itu. Counter gue nih, karton argumen gue terhadap kayak gitu, justru hal kayak gitu yang bikin pure evil menarik. Mereka nggak perlu justifikasi buat melakukan kejahatan mereka. Mereka ya udah jahat karena pengen jadi jahat aja. Gini deh anjir, gue pakai contoh Yoshikage Kira di JoJo's Bizarre Adventure Part 4. Seorang pembunuh berantai yang emang dari lahir itu udah gila, udah psikopat. Backstory-nya emang udah nunjukin kalau dia tuh emang freak dari dulu, gak mau terlalu menonjol. Kayak misalnya dia tuh gak mau nunjukin kalau pintar banget, makanya dia tuh cuma pengen jadi juara 3 di segala hal. Bahkan kerja aja cuma pengen kerja jadi kerja biasa. Terus dia punya hobi aneh, ngukur kukunya habis dipotong, dan dia tuh cuma pengen ngebunuh doang sambil hidup santai. Jadi apakah lo bisa menjustifikasi kayak gitu? Ya kagak gitu loh, karena dari sananya udah bejat. Tapi dengan kepribadian dan backstory dia yang gila, hal itu yang bikin Yoshikage Kira ini menarik buat gue pribadi. Sehingga nih tadi backstory sama personality Yoshikage Kira ada hubungannya sama poin gue selanjutnya. Pure evil villain ini gak perlu backstory, orang baik yang tersakiti makanya jadi jahat. Balik lagi ke Kira Yoshikage, dari zaman bocah dijelasin kalau Kira Yoshikage itu sebenarnya hidupnya ya udah santai biasa aja gitu loh dari zaman bocah. Tetapi dia ujungnya tetap gila, dan itu yang bikin Yoshikage Kira ini menarik buat gue pribadi. Atau kalau mau pakai contoh Demon Frieren yang udah ada videonya sendiri ya, tuh mereka Demon itu dari sananya udah gak benar pikirannya, tapi tetap bagus kan presentasinya gitu loh. Mereka yang jahat dari sananya tetap keren kan. Contoh lain lagi dari Jojo nih, udah pasti gue ngomongin Dio. Personality dia yang gila dari sananya dengan tingkah yang berlebihan yang diperdalam lagi pas flashback di part 6 Jojo. Itu yang bikin dia menarik. Emang dia tuh punya backstory kalau dia tuh masa kecilnya itu gak bener, dan dia tuh dari keluarga yang gak bener juga. Tapi gimana pun juga dia dari dulu bukan orang baik gitu loh. Dia dari sana juga udah emang gila aja, udah emang jahat aja. Tapi tetap menarik kan, tetap ikonik kan gitu Dio. Ujungnya balik lagi ke judul poin gue nih, yaitu pure evil villain gak perlu backstory. Kalau mereka ini orang baik yang disakitin, mereka ini cuma butuh presentasi, personality sama backstory mereka kalau nunjukin mereka ini gila dari sananya. Bahkan mungkin ya gak perlu backstory sama sekali, kayak Jokernya di The Dark Knight. Ini gue tahu sih bukan anime, bukan banget, tapi kalau ngomongin villain kayaknya perlu mention banget sih Jokernya The Dark Knight yang filmnya Christopher Nolan. Itu aja bukan Jokernya Joaquin Phoenix ya, itu tetap bagus kok. Tapi di sini gue pakai contoh yang The Dark Knight. Jokernya The Dark Knight itu nggak ada backstory samsak, tapi kepribadian sama tingkah lakunya keren kan. Tiap kali dia dialog itu bikin lu takut kan, bikin tegang kan ceritanya. Dan itu menjadi plot pointnya si Batman, gimana cara ngalahin Joker ini, gimana cara ngalahin Joker yang gak punya moral sama sekali. Sehingga poin gua terakhir adalah pure evil villain gak perlu morally grey gitu, gak perlu moral abu-abu. Gua tetap suka kok villain yang morally grey gitu, moralnya abu-abu, karena bahasa kerennya itu thought provoking lah gitu loh. Jadi bikin lu mikir apakah gue benar atau dia salah, apa
apakah kita sama aja gitu dah. Karena mungkin ya contoh lagi nih, kalau buat morally grey villain ini jujur lagi ya perlu mention Funny Valentine. Itu mungkin salah satu villain yang abu-abu yang menarik banget di dunia anime sama manga yang keren. Tapi balik lagi deh ke pure evil villain yang 100% jahat dari sananya, yang gak punya moral sama sekali, itu tetap menarik, tetap bagus banget. Kayak balik lagi nih ke contoh di awal, yaitu Sukuna dari Jujutsu Kaisen. Di chapter 1 manga, atau kalau nggak salah di episode anime, pas dia bangkit, dia tuh langsung ngomong, wah gila ini perempuan sama anak-anak banyak nih, bisa gue bantai nih. Dan terus pas arc cerita Shibuya nih, sekalinya muncul langsung rusak satu kota, ngebunuh banyak orang. Dan lu tahu kan Shibuya ini itu gak ada di pusat tengah kota Tokyo kan, dan itu ramai banget, tapi dia tuh kelihatan have fun banget kan pas ngelawan Mahoraga itu ngancurin satu kota. Dia tuh nggak peduli nyawa manusia sama sekali. Pada akhirnya ya jahat, sekadar jahat aja sih Sukuna. Dia bikin dia menarik buat gue pribadi dengan tingkah laku Sukuna yang gila, terus dialognya yang selalu mengintimidasi karakter di cerita, membuat Jujutsu Kaisen ini tambah menarik buat gue pribadi kalau ngomongin Sukuna. Sehingga nih penutup nih buat simpulan tentang pure evil villain buat gue pribadi adalah tetap bagus kok, dan bisa sangat keren kalau misalnya presentasinya bagus. Villain yang dari sananya dibikin dengan jahat, dengan kepribadian dan backstory yang nunjukin mereka itu udah nggak bener dari dulu, itu bisa aja sangat menarik kok dan bikin ceritanya tambah keren kan. Gak perlu villain yang morally grey, moral abu-abu. Gak perlu villain yang wah dulu ini dia itu orang baik tapi disakitin. Gak perlu. Asal presentasinya bagus, semua tipe villain itu jatuhnya bakal bagus, termasuk pure evil villain kayak gini. Yang pure evil villain itu cuma pengen chaos, cuma pengen ngacak-ngacakin dunia aja kan, tetap keren kan. Ya pokok semua tergantung presentasi. Udah deh gitu aja, bye.